Kita tahu semua bahwa kepala BGN itu dipecat. Dan digantikan oleh seorang cewek. Sehingga banyak meme berseliweran di berbagai media sosial. Di beranda saya juga berseliweran. Ada Bapak Dadan sebagai mantan kepala BGN itu sampai bermain selancar dengan menggunakan kursi roda. Pokoknya lucu lah, Pak. Ada juga lagu MBG Mas Bahlil ganteng gitu kan. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Ya ini banyak sekali para pejabat yang mungkin dijadikan meme lucu ya, karena mereka memang lucu. Pak Bahlil, kemudian Pak Dadan ya sebagai kepala BGN dan yang lainnya. Jujur saya dan beberapa warga ya sangat cukup puas dengan kinerja Pak Prabowo mencopot dan mengganti kepala BGN, karena selama ini kepala BGN tidak mewakili masyarakat ketika ada berbagai masalah di MBG seperti keracunan ya kan, dan berbagai macam masalah lainnya. Kepala BGN selalu memberikan klarifikasi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Banyak buktinya ya. Dan banyak juga para netizen, dalam hal ini warga Indonesia, yang berharap lebih dari sekedar bukan hanya kepala BGN yang dicopot dan diganti, tetapi yang lebih ekstrim, beberapa orang di kolom komentar itu kebanyakan ingin program MBG-nya dihentikan saja. Termasuk saya juga setuju program MBG itu dihentikan. Kalau seandainya anggarannya dimaksimalkan untuk memprioritaskan pendidikan dan industri. Ya kalau anggarannya gak dipakai untuk apa-apa malah dikorupsi, ya berjalan terus aja MBG. Ya kan, daripada dikorupsi. Tapi kan masanya dibandingkan dengan daripada korupsi. Apakah kita tidak punya sesuatu yang lebih urgen daripada itu? Dan apakah MBG itu muncul ketika MBG itu dibutuhkan secara urgen? Kan tidak. MBG itu lahir seolah-olah hanya menjadi program ambisius, elit. Padahal kan tidak ada yang urgen kalau dilihat dari pemanfaatan MBG. Ya, MBG itu dari mulai munculnya itu kan tidak hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu, tetapi orang yang kaya raya juga kebagian, dan mereka itu gak mau. Ya, karena apa yang mereka bawa dari rumahnya lebih bergizi daripada MBG itu. Dan memang kebanyakannya ya orang-orang yang tidak mampu juga mendapatkan MBG gitu. Nah dalam hal ini saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Pak Basuki ya, Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Mereka berdua ini pernah mengatakan bahwa MBG itu lebih baiknya diuangkan saja, diberikan yang anggaran 15.000 per siswa itu kepada orang tua. Jadi orang tua akan tahu apa sih kesukaan anak gitu loh. Apa sih minat anak itu di bidang makanan gitu. Menurut saya, kualifikasi yang terbaik adalah berikan uang pada orang tuanya. Jangan pusing-pusing kayak pendekatan proyek. Berikan uang pada orang tuanya, suruh orang tuanya menyiapin makan buat anaknya. Ini makan siang yang gratis, yang beneran. Gak usah pikirin kementerian, gak usah pikirin anggaran gitu. Kalau saya kasih usul gitu ya, duitnya berapa? Kasih ke emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Sudah. Daripada pengadaan, ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya. Kan selama ini banyak sekali MBG yang mubazir. Saya sendiri di sekolah menyaksikan bahwa MBG itu banyak mubazirnya, Pak. Banyak anak yang nggak suka dengan nasi, cuma ngambil buah gitu kan. Wah, pokoknya puluhan kilo, Pak, dari satu sekolah juga yang mubazir. Tetapi ini juga ya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya ternak ikan, kemudian ternak ayam gitu loh, lumayan. Tapi kan secara tidak langsung itu, wah ini hambur-hamburkan anggaran aja gitu. Nah, kembali kepada yang tadi, beberapa warga menanggapi dipecatnya ketua BGN Pak Dadan ini dan diganti oleh yang lain. Ada suatu hal yang mereka ingin lebih gitu, bukan hanya sekedar memecat, tetapi programnya dihentikan saja. Gitu. Karena lebih banyak madaratnya seperti ya lebih banyak korupsinya gitu kan di tiap dapur MBG gitu. Ya kalau saya sih lebih kepada ya dihentikan saja MBG kalau seandainya anggarannya dikembalikan ke pendidikan gitu kan. MBG juga kan diambilnya 70% anggarannya dari pendidikan,
kemudian beberapa persen dari kesehatan, ya, BPJS juga, dan beberapa persen dari kementerian yang lainnya. Nah, kembalikan ke pendidikan. Fasilitas pendidikan di tiap sekolah maksimalkan gitu loh. Kita kan di sekolah mau praktek biologi itu gak ada lab. Kita mau praktek pelajaran TIK dan informatika juga kan butuh komputer, harus ada lab komputer. Banyak di sekolah-sekolah swasta ya yang memang sangat-sangat minim fasilitas, sangat-sangat kurang fasilitasnya. Bahkan bukan hanya fasilitas, melihat daripada kesejahteraan guru juga kan masih banyak PR ini negara ya, banyak honorer di Indonesia. Honor di sekolah gitu kan. Guru-guru itu banyak honorer di sekolah. Hampir seimbang mungkin ya jumlah honorer di Indonesia dengan jumlah PNS-nya gitu. Dengan jumlah ASN-nya. Gak ada di luar negeri, negeri manapun guru itu honor. Gak ada guru honorer. Mereka semua PNS. Cuman ada di Konoha. Saya dulu mengira bahwa kirain gak ada biaya yang cukup di Menteri Pendidikan gitu kan, di Kementerian Pendidikan gitu. Sehingga kok susah banget gitu honorer di sekolah swasta untuk dijadikan ASN gitu. Kirain gak ada anggaran itu faktornya. Ternyata anggaran itu wah lebih dari cukup sebetulnya. Saya tahu ketika adanya program MBG. Nah mungkin itu diantara apa manfaatnya ada MBG juga, saya menjadi lebih tahu ada apa sebetulnya yang terjadi ya. Jadi selama ini sebelum ada MBG anggaran di pendidikan tuh ada banyak mengendap dan entah kemana gak tahu. Dengan adanya MBG ya bisa terserap lumayan gitu kan, bisa dimakan oleh kita semua gitu loh. Tetapi masalah muncul lagi banyak sekali potensi-potensi korupsi gitu kan di dalam menjalankan program MBG atau ketika operasionalnya terjadi gitu. Ada yang mendirikan dapur MBG kemudian merekrut pegawai gitu kan, puluhan pegawai kan, kemudian diminta administrasi 2,5 juta, ada yang 2 juta, yang bayar itu 2,5 juta itu diloloskan oleh pihak gitu, pihak dapur gitu kan, lumayan dari 20 orang 20 kali 2 juta kan udah berapa ya, lumayan gitu lah. Itu terjadi di daerah sekitar lah, saya tahu itu nggak jauh-jauh amat kok. Banyak sekali korupsinya gitu kan. Nah kembali ke pendidikan, kalau memang gitu pemerintah itu ingin memajukan negara gitu, masyarakat lah, memajukan bangsa lah. Dalam hal ini bangsa itu mencakup seluruh masyarakat kan, bangsa itu juga dari Sabang sampai Merauke gitu loh. Ya bercermin ke negara yang berkembang saja gitu, seperti negara Cina, negara Korea Selatan gitu kan, yang tadinya terpuruk lalu mereka itu memprioritaskan pendidikan dan industri. Tiba-tiba beberapa tahun kemudian mereka fokus di industri dan pendidikan ya mereka pesat sampai sekarang. Apa-apa mereka melakukan riset, sesuatu yang bersifat ilmiah mereka lebih prioritaskan. Kemudian industri, kita tahu sebuah industri di Cina, di Korea Selatan ya bisa menyeimbangi tantangan dunia global. Nah dalam hal ini ya bolehlah, jadi intinya MBG juga dihentikan kalau seandainya anggarannya dialokasikan prioritas pendidikan gitu dan industri gitu. Jangan sampai mengendap. Kalau mengendap lagi anggarannya ya mending ke MBG lagi, tetapi menjalankannya dengan profesional. Bagaimana menurut kalian terkait dipecatnya ketua BKN dan tanggapan netizen terkait dihentikannya MBG aja gitu? Silakan baku hantam di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.